Sementara Nabi berkata, di fase keempat ini umatku akan terbelah menjadi dua belahan besar. Satu belahan mereka menjadi mukmin yang makin lama makin kuat imannya, satu belahan yang lain menjadi munafik yang makin keras kemunafikannya. Jadi di fase keempat ini memang umat Nabi terbelah menjadi dua belahan, mukmin dan munafik. Saya melihat agenda pembelah ini telah Allah datangkan ke seluruh negara. Untuk di Indonesia, agenda pembelah umat Nabi menjadi dua terjadi ketika Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 51 dilecehkan di Kepulauan Seribu. Sejak itu disitulah dimulai agenda pembelah umat menjadi mukmin haqqan atau munafik haqqan. Sampai sekarang makin kentara Pak belahan itu di seluruh negara. Alaihissalam, setelah Ya'juj dan Ma'juj binasa, barulah bumi masuk fase kelima, fase di mana ibu sangat aman hidup di muka bumi ini. Ibu, semua orang kaya di bumi ini, tak ada satu pun yang miskin. Emas berserakan di muka bumi, emas berserakan di muka bumi. Saat itu orang-orang berlomba ingin bersedekah, tapi tak ada lagi yang mau terima sedekah. Orang-orang ingin berinfak, berwakaf, memberikan hibah dan hadiah emas, semuanya pada menolak, kata Rasulullah SAW. Saking makmur dan sejahteranya, penjara-penjara kosong di mana-mana, polisi-polisi banyak yang nganggur dan ganti kerjaan, itu pun gajinya sangat tinggi sekali. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, fase kelima, fase terindah, dan itu adalah fase yang insya Allah Ta'ala kita akan menyaksikan zaman fase kelima ini. Amin ya Rabbal. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum saya tutup, saya closing, tanya jawab. Kalau pertanyaan sudah disiapkan silakan. Nanti ada closingnya, tolong jangan beranjak dulu karena closing ini penting sekali. Silakan jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, dioper-oper saja kertasnya menuju depan. Kiai, yang pertama pertanyaannya adalah, Dajjal itu dilahirkan oleh manusia atau keturunan iblis? Dan pemuda yang keluar dari Madinah yang memastikan bahwa itu Dajjal, apakah selamat? Baik, bismillah. Ada 5 makhluk Allah yang Allah abadikan umurnya, panjang umurnya. Pertama seluruh malaikat, yang kedua iblis, yang ketiga Dajjal, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang kelima Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Dajjal ini siapa? Manusia. Dia keturunan Adam alaihissalam. Tidak penting siapa bapaknya, tidak penting siapa ibunya, yang penting kemunculannya. Karena menelusuri seluk-beluk ke belakangnya itu semuanya penuh dengan perbedaan-perbedaan dan perselisihan. Tetapi hadis-hadis kemunculannya sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Maka kemunculan yang penting bagi kita. Siapa bapaknya, siapa ibunya, kan kita juga nggak akan selfie dengan mereka kan. Jadi untuk apa pula kita mau tahu? Keturunan iblis, keturunan Adam, keturunan Adam alaihissalam. Terus apa tadi yang berikutnya tadi? Pemuda yang keluar dari Madinah, dia akan mati dibunuh oleh bala tentara Dajjal. Itu jawabannya. Dia akan mati dibunuh oleh tentara Dajjal. Dan Nabi berkata itulah syahid teragung di akhir zaman. Itulah dia lelaki syahid teragung di akhir zaman. Lanjut. Amalan apa yang paling bagus untuk menangkal bahaya-bahaya akhir zaman? Ini panjang sekali jawabannya. Nanti tolong dibuka di Uzma Media TV Channel. Uzma Media TV Channel. Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ya. Uzma Media TV Channel tolong dibuka. Jadi yang belum punya paket, beli paket. Atau numpang di wifi tetangga juga boleh. Nanti download ceramah saya. Judulnya adalah persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Itu yang saya anjurkan. Judulnya adalah persiapan-persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Baik. Untuk perang melawan India di mana terjadinya perangnya? Di India lah. Ya. Ya, di India, bukan di mana-mana. Memang ke India. Kiai, mohon penjelasannya. Sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi akan hadir lebih dulu. Dan menurut yang saya dengar, tidak akan ada satu kota pun yang tidak akan dilewati kecuali 4 kota. Lalu bagaimana Imam Mahdi ketika Dajjal mengelilingi kota-kota tersebut? Begini, yang dimaksud tidak ada satu kota pun yang tidak akan dimasuki. Yang dimaksud yang akan memasuki seluruh kota itulah Dajjal ya. Dajjal akan memasuki seluruh kota kecuali Mekah dan Madinah. 2 kota ini tidak dimasuki. Dan ada 4 masjid yang tidak bisa Dajjal masuk.
Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, yang keempat masjid di yang keempat masjid di Gunung Tursina. Situ ada masjid di Gunung Tursina. Inilah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullah alaih. Ya. Kiai, ciri-ciri Imam Mahdi. Kaum muslimin, tentang Imam Mahdi buka nanti ceramah saya di Uzma Media TV channel, lengkap sekali. Tapi secara kasar, dia adalah seorang lelaki, perawakannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, tubuhnya ramping dan langsing, ya. Kemudian warna kulitnya gelap, kata Rasulullah SAW. Hidungnya mancung dan lurus sekali tulang hidungnya. Kemudian alisnya seperti bulan sabit. Alisnya seperti bulan sabit, tengahnya ini kayak karena banyaknya bulu seperti kesannya seolah menyambung. Dahinya lebar, rambutnya ikal dan berwarna pirang sebahu, ya. Kemudian jenggotnya tebal sedada, berwarna hitam. Bibirnya yang atas dan bawah sama tebalnya dan indah dilihat. Kemudian giginya rata, tidak ada yang boneng maju ke depan atau mundur ke belakang. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Kemudian dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Dadanya lebar dan bidang, bulu dadanya halus. Bulu dadanya halus, perutnya kata Rasulullah suspek. Apa namanya? Suspek, ya. Memang bagus Pak, rata. Jadi perut-perut yang bermasalah itu tahu diri aja lah gitu. Nah, jadi Al-Mahdi ini kata Rasulullah SAW nanti akan dibaiat di depan Ka'bah di usia beliau 40 tahun. Oke. Baik. Terkait dengan bahwa pada zaman Ya'juj dan Ma'juj akan datang virus yang lebih mematikan dibanding virus corona. Namun masuk zaman khilafah masih ada tetap orang yang hidup. Apa amalan mereka sehingga mereka masih bisa hidup? Oh begini, yang hidup di fase kelima semua yang hidup. Amalan mereka di masa itu manusia cuma ada satu kelompok beriman kepada Allah, satu kelompok sama sekali tidak percaya dengan Allah. Tetapi pemerintahan khilafah Islamiyah tidak memaksanya masuk Islam. Tapi mereka sudah tidak ada perang lagi. Mereka sudah hidup dengan damai, sedamai-damainya, rukun seruku-rukunnya. Ya, amalan orang beriman memang betul-betul amalan yang luar biasa. Di puncak amalan semuanya. Mereka sudah tidak lagi berminat melakukan dosa dan maksiat. Saat itu semua orang beriman ingin berlomba-lomba berpacu-pacu untuk beramal soleh karena mereka yakin tak lama lagi semuanya akan berakhir. Ya. Tapi orang-orang kafir yang sama sekali tidak kenal dengan Allah dan tidak mau beriman pada Allah, mereka ini nanti akan mati. Mereka akan mati. Lihat, ini tanda besar kiamat yang ketujuh di sini. Ini adalah akhir keberadaan orang Islam di muka bumi. Apa yang terjadi? Angin yang lembut lagi sejuk. Angin ini bertiup dari negeri Yaman kata Rasulullah. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Ternyata ini bukan angin biasa. Ini adalah angin kematian. Angin ini akan membungkus bumi dengan cepat. Siapapun di bumi ada orang Islam yang dalam dadanya masih ada iman kepada Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, angin ini akan sampai kepada orang tersebut. Ketika dia tersentuh oleh angin itu, ketika terhirup oleh angin tersebut, di tempat itu saat itu juga dia langsung meninggal dunia dengan lembut, ya, dengan sangat lembut dia meninggal dunia. Serentak satu muka bumi orang Islam dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh ini meninggal dunia. Paham Bapak Ibu? Sejak ini tak ada lagi orang Islam. Maka ini dalam pembahasan saya sebut dengan Islam finish. Habis sudah orang Islam di sini. Nah, satu atau dua generasi setelah itu kata Rasulullah, orang-orang yang tak kenal dengan Allah sama sekali, tak beriman dengan Allah sama sekali, mereka lah yang melanjutkan kehidupan. Saat disinilah terjadi tanda besar kiamat yang ke-8, tanda besar kiamat 9 dan ke-10. Barulah terjadilah kiamat, ditiuplah sangkakak kiamat. Berarti kabar baiknya di sini kita akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Dan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7 kita serentak meninggal dunia. Orang yang kemungkinan akan meninggal adalah orang yang tak berhasil melalui fitnah tertinggi, yaitu Dajjal. Di Dajjal ini fitnah tertinggi. 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal nanti kata Rasulullah. 2/3 manusia. Manusia dalam keadaan kelaparan di seluruh dunia, dalam keadaan kekeringan. Dajjal datang menyuburkan negeri. Dajjal datang menyulap langit dan turunlah air hujan, menyulap bumi sehingga suburlah bumi, membawa gunungan makanan. Orang dalam keadaan putus asa. Dan Dajjal menawarkan, siapa yang beriman kepada saya untuknya makanan, siapa yang beriman kepada saya kampungnya, kotanya saya hidupkan, siapa yang beriman kepada saya orang-orang mati akan
saya hidupkan untuknya dan sebagainya, Pak. Makanya banyaklah orang-orang yang menerima Dajjal. Saat itu iman kita menjawab tidak. Orang-orang beriman berani mengatakan tidak. Biar kami mati, kami akan mau beriman kepada Engkau. Oke? Dan dua pertanyaan bersama dengan pertanyaan yang tadi, yaitu amalan-amalan yang mesti dipersiapkan akhir zaman. Tadi sudah dijawab, yaitu buka channel Usma channel untuk jawaban yang lebih detail. Ustaz, mohon solusinya bagi orang yang tidak mampu memiliki kafir akhirat akhir zaman. Bagaimana? Apakah hanya kafir akhir zaman hanya untuk orang-orang yang mampu saja? aduh, memprihatinkan pertanyaannya. Ya, memang saya menganjurkan agar kita sudah mulai berjuang untuk merapat ke daerah-daerah perbukitan yang banyak sumber mata airnya, yang subur tanahnya, jauh dari gunung-gunung berapi, jauh dari laut, tinggi dari laut, jauh dari kota-kota, dan buatlah perumahan di sana. Dan tentu saja itu tidak dengan free, tidak dengan gratis ya. Pertanyaan sini bagaimana kami yang tak mampu, Ustaz? Kan begitu kan? Yang tak mampu, jawabannya adalah perbanyaklah amal soleh Anda dan perkuatlah doa Anda. Pasti hari hanya Allah punya rencana dan punya cara untuk menyelamatkan Anda. Ya, bukan tempat yang menjamin kita selamat. Walaupun tempat kalau memang kita mampu kita usahakan. Tapi kalau kita tak mampu, maka garansi tertinggi dari Allah itu adalah iman, amal soleh, dan jauh dari dosa, banyak doa. Itu yang harus kita upayakan. Semoga terjawab. Selanjutnya, baik. Ustaz, mohon penjelasan terkait hadis tentang Allah akan mengazab baik orang soleh dan orang-orang berbuat dosa. Dan ada hadis lain yang menjelaskan Allah tidak akan mengazab selagi masih ada Rasulullah. Mohon penjelasan. Begini, di akhir zaman yang datang menimpa bumi ini, mau orang beriman mau orang kafir, memang semuanya gara-gara kejahatan para penjahat ya. Tapi ketika datang untuk orang beriman itu adalah pensuci dosa. Hadis dari Imam Ahmad di kitab Ibnu Katsir, ketika Rasulullah SAW menjelaskan firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-25, ternyata disebutkan untuk orang beriman yang tidak bermaksiat, bencana yang datang gara-gara dosa maksiat, untuk para pendosa adalah azab buat mereka. Tapi orang beriman yang kena menjadi pensuci semua dosa-dosa mereka. Itu jawabannya ya. Ustaz, bolehkah kita berdoa agar tanda-tanda kiamat dapat ditangguhkan? Enggak. Silakan berdoa. Kalau pertanyaannya bolehkah? Boleh-boleh saja. Tapi dikabulkan oleh Allah tidak? Tidak. Walaupun seluruh orang soleh dan para wali-wali sebumi ini berdoa, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi doa itu menjadi ibadah. Doa itu menjadi amal soleh. Tidak dilarang berdoa. Siapa saja berdoa. Asal doanya bukan yang mustahil. Termasuk ya Allah, jadikanlah hamba wanita ya Allah. Sementara kita laki-laki. Ya Allah, panjangkan umur hamba sampai hari kiamat. Itu adalah sesuatu yang tidak akan Allah dengarkan. Ya. Mohon jelaskan lebih lanjut emas dan perak penggunaan nantinya untuk apa? Untuk belanja lah. Belanja ini, belanja itu sebagai mata uang kita di akhir zaman adalah emas dan perak. Dan sekarang kita mulailah ya menabung dalam bentuk emas ya. Walaupun hanya 1 gram, 2 gram, setengah gram, tidak apa-apa ya. Ustaz, bagaimana apa yang harus dilakukan melihat fenomena akhir zaman saat ini, di mana anak-anak muda sekarang ini sibuk dengan aplikasi yang joget-joget? Memang begitu syarat akhir zaman. Syarat akhir zaman adalah ketika umatku sudah mabuk dengan musik dan tarian. Ketika umatku sudah mabuk dengan musik dan tarian, ketika mereka sudah mengkonsumsi barang-barang haram, yang dimaksud oleh Nabi adalah umatnya yang ahli maksiat. Sementara Nabi berkata, di fase keempat ini umatku akan terbelah menjadi 2 belahan besar. Satu belahan mereka menjadi mukmin yang makin lama makin kuat imannya, satu belahan yang lain menjadi munafik yang makin keras kemunafikannya. Jadi di fase keempat ini memang umat Nabi terbelah menjadi dua belahan, mukmin dan munafik. Saya melihat agenda pembelah ini telah Allah datangkan ke seluruh negara. Untuk di Indonesia, agenda pembelah umat Nabi menjadi 2 terjadi ketika Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 51 dilecehkan di Kepulauan Seribu. Sejak itu disitulah dimulai agenda pembelah umat menjadi mukmin haqqan atau munafik haqqan. Sampai sekarang makin kentara belahan itu. Di seluruh negara sudah terjadi sekarang. Kalau di Mesir, sejak Mursi digulingkan oleh Sisi, itu pembelah. Di Arab Saudi ketika Muhammad bin Salman mengambil alih tampuk kekuasaan, itu terjadi pembelah. Jadi setiap negara terjadi pembelah-pembelahnya Pak, di mana akan menjadi orang mukmin haqqan.
ujiannya makin berat. Menjadi munafik haqqan, makin keterlaluan menyakiti Islam dan kaum muslimin dengan apapun yang mereka miliki. Silakan. Ustaz, apakah kita semua wajib berbaiat kepada Imam Mahdi dan bagaimana cara kita berbaiatnya? Wajib. Kata Nabi, siapa yang tidak berbaiat kepada Imam Mahdi, tidak menerima Imam Mahdi, murtad. Dan sepakat seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang menolak kemunculan Imam Mahdi dan menolak untuk berbaiat dengan Imam Mahdi murtad. Ini ijma para ulama. Tolong dibaca dalam kitab Mausu'atul Ijma oleh Syekh Sa'di Abul Jaid, ya. Disampaikan situ bahwa sudah menjadi ijma para ulama Ahlussunnah untuk menerima, mengakui dan berbaiat kepada Imam Mahdi. Siapapun yang menolak, dan total sepertiga dari total umat Nabi nanti menolak Al-Mahdi nanti muncul, menolak dengan kemunculan Al-Mahdi nanti di depan Ka'bah, di baiat, dan dia menolak, maka yang menolak ini murtad. Nah, cara berbaiatnya bagaimana? Kalau memang kita tak mampu ke sana, siapa yang sudah mampu berangkat ke sana, titip baiat kepadanya. Titip baiat. Umpama guru unda kita yang tercinta, yang anda kita mulia, ternyata Allah takdirkan bisa berangkat, Imam Mahdi sudah muncul kan, kita titip, ayah anda, guru unda tercinta, kiai, tolong dari kami warga masyarakat, apa nama kampung sini? Kampung Bali Matraman. Kampung Bali Matraman. Iya, pokoknya kami atas nama kampung Bali Keramat. Bali Matraman. Bali Matraman. Afwan. Atas nama Bali Matraman Tebet menitipkan baiat kami, sumpah setia kami kepada Imam Al-Mahdi. Maka ayah anda kita berangkat sampai sana atas nama kaum muslimin dan muslimat Bali Matraman di Tebet, menitipkan baiat sumpah setia kepada engkau wahai imam besar kami. Maka beliau mengatakan saya terima baiat mereka. Selesai, begitu caranya.